Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi akhir zaman, uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, mempersingkat waktu, ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita untuk bab hadis. Hadis ketiga di semester pertama ini ialah dengan tema Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, ada sebuah hadis yang sahih berkaitan dengan seseorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan kedua tangannya, memohon dan meminta, tetapi apa yang ia pakai, apa yang ia makan itu adalah dari sesuatu yang haram. Maka tentu saja di sini ya kita merasa harus bermuhasabah. Muhasabahnya bagaimana? Ya, mungkin selama ini doa-doa belum dikabulkan oleh Allah itu karena mungkin yang pertama adalah dari makanan dan minuman yang haram yang belum kita taubati. Kita ketahui bahwasanya manusia itu pasti punya kesalahan, pasti punya kelalaian, pasti punya kekhilafan. Yang mungkin ada suatu makanan atau minuman yang kita konsumsi itu haram. Ya, maka seyogyanya kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Sehingga ketika kita sudah memohon ampun kepada Allah, kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, kita sudah merasa bersalah, bermuhasabah, tentunya insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni kita, sudah menerima taubat kita,
Juga yakin pasti Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita, memberi apa yang kita hajati. Kita berhajat kepengen apa, jika memang itu sudah menjadi kehendak Allah, ya maka pasti terjadi. Tetapi syaratnya harus bertaubat. Ya, bertaubat. Nah, selanjutnya adalah ya yang pertama tadi mungkin doa-doa kita belum diijabah oleh Allah, terus apa lantunan doa-doa kita belum dikabulkan, itu mungkin yang pertama penyebabnya adalah dosa karena makanan dan minuman yang kita konsumsi itu dari sesuatu yang haram. Sama halnya seperti hadis yang kemarin kita kita baca, ya. Summa dzakara rajula yutilus safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa mabashu haramun, dan seterusnya. Ada seseorang yang berdoa kepada Allah, menengadahkan kedua tangannya, meminta, tetapi belum diiringi taubat. Ya, mungkin bajunya hasil dari mencuri misalkan. Pakaiannya hasil dari merampas, makanannya hasil dari mengambil haknya orang lain. Nah, ini yang apa namanya? Bisa menjadi doa-doa kita tertolak. Sehingga dari demikian teman-teman sekalian, itulah yang bisa menjadikan kita bahan muhasabah. Oh, ternyata ya karena pakaian yang haram yang kita gunakan, minuman dan makanan yang haram yang kita konsumsi, ya itu ternyata dapat menahan doa-doa itu, bahkan doa-doa kita tertolak. Ini harus menjadikan kita perhatian bersama. Jadi tidak sepele, ini adalah masalah besar, sehingga ketika kita berdoa mungkin sudah capek-capek, sudah lelah-lelah, tidak diterima. Kan kita kecewa, ya kita sedih, kan begitu. Ternyata doa-doa kita tertolak. Nah, ini kan kita juga tidak bisa menerima dengan akal kita, misalkan ya. Sudah capek-capek, lelah-lelah berdoa, tidak diterima. Ya, karena makanan dan minuman yang kita konsumsi haram. Baju atau pakaian yang kita gunakan haram. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Itu yang berkaitan dengan hadis yang kemarin ya. Selanjutnya ada dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. Kita buka. Al-Maidah 27.
7. Watlu alaihim naba'a nay adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima oleh Allah. Nah ini. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Lantas ya, Qabil ini berkata kepada Habil, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Orang kafir ketika dia meniatkan sedekah, ya itu tercatat kebaikan. Tetapi karena dia tidak beriman kepada Allah, maka amal solehnya itu seperti tertiup, ya debu tertiup oleh angin. Ya, karena dia tidak beriman. Ya, sekali lagi bahwasanya ketika ada orang kafir yang bersedekah mungkin ratusan juta ya, bersedekah ratusan juta ya, karena dia kafir ya, tidak beriman kepada Allah ya, maka sesungguhnya tercatat kebaikan untuknya. Ya, tercatat kebaikan untuknya, tetapi ibarat debu yang tertiup oleh angin, artinya langsung hilang begitu saja. Tidak ada bekasnya sama sekali. Lantas bagaimana kita menyikapi orang-orang kafir yang berniat bersedekah? Ya kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah ada yang bersedekah. Kita gunakan untuk kemaslahatan sebagaimana perintah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta itu kita gunakan untuk fisabilillah. Selanjutnya kita bisa mendoakan ya saudara kafir kita itu ya, saudara sebangsa dan setanah air misalkan begitu ya. Karena saudara itu kan ada saudara senasab, sekandung, ada saudara sebangsa dan setanah air, ada saudara seiman gitu. Maka ketika kita sudah menganggap dia itu saudara kita ya, sebangsa dan setanah air ya bisa saja kita doakan semoga si fulan ini mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan si fulan ini mendapatkan kebaikan dari Allah sehingga masuk Islam. Ketika kita sudah mendoakan seperti itu, ya Allah ijabahi, yaitu sedekah-sedekah yang sebelum-sebelumnya dilakukan ketika masih dalam kondisi dia masih kafir, insya Allah akan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya apa? Doa orang yang beriman. Sama hanya seperti kisahnya Habil dan Qabil tadi ya. Ya, dari cara Qabil ya mendapatkan hewan kurban itu, dari prosesnya atau dari cara syariatnya itu bisa saja tidak sesuai dengan tuntunan atau tata cara pada saat itu, yaitu sehingga tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan ini teman-teman dari bab yang ketiga ini berdasarkan hadis yang kemarin, ada seseorang yang berdoa menengadahkan kedua tangan, tetapi makanannya haram, minumannya haram. Ya, ia dapatkan semuanya dari yang haram, maka doanya ya tertahan ataupun tertolak. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya. Yang pertama adalah di dalam hadis yang di atas tadi yang kita bahas itu terdapat pelajaran akan sucinya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha suci. Allah itu maha baik. Allah hanya tidak ada kekurangan dan tidak ada celah sedikit pun. Maha sempurna. Maka dikatakan ketika ada manusia yang dia melakukan kesalahan, ya sesoleh apapun manusia itu, setiap hari sholat tahajud, setiap hari puasa, ya Daud misalkan, setiap bulan juga puasa Ayyamul Bid, maka ya pasti tetap ada dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang diterima oleh manusia tersebut, yang diperoleh ya dari manusia tersebut. Itu pasti karena manusia biasa. Berbeda dengan manusia istimewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksum ya, bebas dari dosa. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada celah atau tidak ada kekurangan sedikit pun ya. Tidak ada celah atau kekurangan sedikit pun. Yang kedua, inti sari dari hadis yang di atas itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik saja. Maka barang siapa yang dia berniat dan memberikan sedekah, ya, memberikan sedekah, ya, tetapi dengan barang-barang yang haram, ya, barang-barang yang tidak sesuai dengan syariat cara mendapatkannya, ya, cara memperolehnya dan sebagainya ini, ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Ya, tidak menerima.
Maka apapun yang kita dapatkan sebenarnya ya, meskipun bagi ukuran manusia itu sangat sedikit, ukuran manusia itu mungkin eh, minus ya, kecil sekali nominalnya. Tetapi jika itu ya berasal dari sesuatu yang halal, itu menjadi sumber keberkahan. Kalau banyak didapatkan dari cara yang halal, ya alhamdulillah berkahnya luar biasa. Misal ada orang yang setiap hari mensedekahkan hartanya 10.000 ini setiap hari. Berarti kalau sudah setiap bulan ini kan 300 ribu ya 30 hari misalkan. Ya. Lantas ada orang yang setiap hari mensedekahkan 50.000. Ya. Didapatkan hartanya dari cara yang halal. Ini luar biasa, semakin berkah. Sudah banyak didapatkan dari sesuatu yang halal dan dia ikhlas. Nah ini, poin yang terakhir adalah ikhlas. Ya percuma kalau misalkan didapatkan dari cara yang halal tapi dia tidak ikhlas ya tidak bakal berkah juga. Begitu sebaliknya kalau dia ikhlas tapi bukan dari sesuatu yang halal ya maka tertolak juga amalnya. Jadi ini harus seimbang. Banyak halal dan ikhlas. Nah, gitu. Banyak ya syukur-syukur bisa banyak ini kan. Banyak versi kita masing-masing ya. Ada yang mampunya setiap hari 5.000, alhamdulillah. Setiap hari bisa 3.000, 2.500, alhamdulillah. Setiap hari bisa 10.000, alhamdulillah. Jadi memang Allah itu menyukai sesuatu yang baik-baik saja, baik itu prosesnya ataupun caranya itu sendiri. Yang ketiga adalah intisari daripada hadis yang di atas. Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu dikatakan baik ketika itu baik versi versi Allah. Ya. Jika itu sudah baik versi Allah, maka itu juga menjadi sumber keberkahan, menjadi sumber kebaikan. Ya. Yang keempat, berlarut-larut dalam perbuatan yang haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Berlarut-larut dalam kegiatan ataupun aktivitas yang haram, baik itu bisa mendapatkan hartanya, prosesnya dan sebagainya. Ya. Itu akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Jadi perbuatan yang haram yang dilakukan secara terus-menerus ini akan menghambat bahkan menghalangi doa kita. Akan menghambat dan menghalangi doa kita.
sehingga doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah, menjadi tertolak dan sebagainya. Yang kelima, orang yang bermaksiat, orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya kecuali mereka yang Allah kehendaki. Orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya oleh Allah kecuali bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Artinya segala sesuatu kembali lagi kepada Allah. Ya. Doa-doa kita usahakan agar mudah diijabah oleh Allah. Itu makanan dan minuman kita dari sesuatu yang halal, ya jangan yang haram. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah masih ada beberapa lagi yang masih ya, dijadikan pembahasan, insya Allah ya. Kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya untuk hadis bab ketiga ini, insya Allah pertemuan berikutnya ini yang terakhir, pembahasan terakhir ya. Demikian, barakallahu fikum jami'an, fastabiqul khairat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir ya.